wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mulai untuk belajar bahasa Inggris kelas 7. Sebelum kita masuk materi, kita akan pertama-tama mulai untuk mengetahui alfabet dalam bahasa Inggris dan menggunakan kamus. Apa itu alfabet? Alfabet seperti yang dipelajari di SD, ada A sampai Z. Itu penting karena nanti tentu di bahasa Inggrisnya berbeda pengucapan dan tulisannya. Ada A, ada B, ada C sampai Z. Nanti kita akan lihat di kamus. Nah, apa itu kamus? Kamus adalah alat untuk merubah atau mentranslasikan dua bahasa ya, tergantung bahasa yang ada di kamus. Misalnya seperti yang sekarang ini. Nah, seperti yang kamu lihat ini adalah kamus Inggris Indonesia. Artinya dia digunakan untuk merubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Selain ini kamusnya yang mana lagi? Ada seperti yang ini. Nah, kalau yang ini seperti kamu lihat di situ tulisannya adalah Kamus Indonesia Inggris. Berarti merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke. Ada dua kamus. Kamus pertama Inggris Indonesia, kamus yang kedua Indonesia Inggris. Yang mana akan kita pakai? Kita bisa pakai keduanya. Selain dua kamus ini, apa ada kamus yang lain? Ada banyak beragam bentuk, beragam banyak penerbit, banyak ketebalan, isi dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan itu adalah biasanya kelengkapan dari kamus. Itu ditandai dengan ciri-ciri fisiknya. Kalau dia semakin tebal seperti ini, berarti isinya cukup banyak. Kalau tidak ada yang seperti ini, yang kecil juga tidak apa-apa kamu punya. Yang penting untuk belajar bahasa Inggris itu harus punya kamus. Oke. Lanjut, kita coba pakai yang pertama itu Kamus Inggris Indonesia. Ini kita singkirkan dulu. Nah, di sini kita bisa coba buka. Di situ kita buka, ada tulisan-tulisannya. Langsung saja cari yang A coba. Nah, ini yang A. Di situ ada A, ejaannya A. Cara bacanya A, nggak nampak? Bentar. Oke. Nah, itu nampak ya. Di situ ada A, dibacanya A. Oke. Jadi dia A, dibacanya A. Ya. Lanjut. Kemudian yang B, dicari lagi yang B di sini, B. Nah, ini B, cari yang B yang paling awal. Oke, nah ini itu nampak B, B. Oke, gimana cara nulisnya? B, B. Oke. Jadi tadi ada A, ada B. Oke, lanjut. Cari lagi yang C. Nah, ini C dibacanya C. C dibacanya C. Gimana? C dibacanya C. Jadi ada A, ada B, ada C. Oke, lanjut. Cari lagi yang D. D. Oke, D.
dibaca D. Gimana? D dibaca D. Jadi kita sudah kenal 4 huruf: A, B, C, dan D. Bagaimana dengan yang lain? E sampai Z. Nah, silakan dicari di kamusnya masing-masing. Itu ada. Cari di halaman paling awal setiap huruf. D. Cari lagi E. Nah, ada E dan seterusnya. Oke, tugas awal kamu sekarang buat daftar lengkapnya alfabet buat di bukunya itu dari A sampai Z lengkap dengan ejaannya, cara bacanya ya. Misalnya A itu tadi A, kalau B tadi B, kalau C tadi A, dan seterusnya sampai Z. Z apa? Cari di kamus masing-masing. Oke. Itu untuk alfabet. Baik, setelah kamu mempelajari alfabet di kamus, sekarang kamu akan mempelajari bagaimana cara menerjemahkan sebuah kata dengan menggunakan kamus. Misalnya ada kata read. Nah, apa bahasa Indonesia dari read? Silakan cari di kamus. Bagaimana cara cari di kamus? Buka kamusnya. Perhatikan huruf pertama read adalah R. Berarti kita cari abjad yang ada R-nya. Tadi R, ini masih L. Cari lagi. Ini P, belum ketemu, cari lagi. Nah, ini R, cari halaman awal R. Nah, ini halaman awal R. Kalau lihat sebelumnya. Oh, ini Q. Q ya, ini R. Nah, ini R-nya. Berarti ini halaman awal. R-nya sudah ketemu. Sekarang R dan E. Cari R dan E. Nah, kamus ini kan dia berurutan dia. Ada R, RA, RABB, RAAB kalau nampak di situ, RABBE, RABBLE, RABID, RABIES, dan seterusnya. Cari yang menampilkan R dan E. Yang paling awal. Cari ya. Cari di sini nggak ada, lanjut ke sini. Tidak ada, lanjut ke sebelahnya. Nggak ada juga, lanjut lagi ke sebelahnya. Nggak ada juga, lanjut ke sebelahnya. Tidak ada, lanjut ke sebelahnya. Cari terus sampai dia dapat R dan E. Ingat nyarinya berurutan dari sebelah kiri, dari atas sampai ke bawah per halaman, jangan terlewat ya. Nah, ini dapat R dan E. Lewat tadi. Nah, ini ada R dan E. Rea ya, re.
Bagus. Ini adalah re yang pertama yang kita temukan. Oh, ternyata ini yang kedua. Yang pertamanya ada di sini. Nah, ini. R dan E. R dan E, R dan E, R dan E. Oke. Sudah ketemu R dan E, kata ketikanya adalah A. Berarti cari RE dan A. RE dan A. RE enggak ada. Ini tengok REACH. REA-nya betul, tapi huruf keempatnya harus D. Di sini adalah C, berarti bukan ini yang kita ingin cari. Nah, cari terus sampai dia dapat. Cari lagi sampai dia dapat READ. Nah, ini READ ini yang kita cari dan kebetulan pas. Kalau kita lihat di sini terjemahnya adalah membaca. Nah, begitu cara membaca ya, sesuai dengan yang sini membaca. Itulah cara untuk menggunakan kamus. Untuk kata-kata yang lain semuanya sama, oke? Jadi untuk tugas kamu, kita mau coba lagi, boleh. Misalnya kita mau nyoba write ya. Ya, ada W, maka kita cari W. Oke, W. Kita cari, ketemu W-nya. Ini, oke. Dan cari yang ada R, W dan R. Cari W dan R. Terus ya, di alfabet W dan R, WI, terus WO, terus aja WO, terus nah ini W dan R. W dan R, temu W dan R, kemudian cari lagi WRI. Mana ada WRI? Nah, ini ada WRI. Kemudian cari yang ada T. WRIT. Oke. Cari yang ada T, WRIT. Nah, ketemu yang WRIT. Oke, ini ya. Nah, huruf terakhirnya adalah E. Jadi WRITE. Jadi WRIT ini, ini dia ketemu. Write artinya adalah menulis. Nah, begitu cara untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan menggunakan kamus. Apa tadi? Inggris Indonesia. Oke, tugas kamu sekarang selain yang tadi alfabet adalah temukan satu kata Inggris Indonesia, Inggris ke Indonesia, untuk masing-masing alfabet. Misalnya A, contoh bahasa Inggris, kata yang pakai bahasa Inggris awalannya A adalah apple misalnya. Ini kalau diterjemahkan ke Indonesianya adalah apel. B, contoh pakai bahasa B misalnya bold. Ini Indonesianya adalah tebal. Nah, lanjutkan untuk C, D sampai Z. Oke, itu latihan untuk menemukan kata dan menerjemahkannya dari bahasa Inggris ke Indonesia. Oke, terima kasih.